Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa fid du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tetap tercucurkan kepada roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tamutunna, dan janganlah kamu mati? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melarang kita untuk mati, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat lain, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Di manakah kita berada? Di mana kita sekarang berada? Di manakah kita ingin kabur? Yang namanya mati tetap menuju kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Setiap umatku memiliki ajal. Fa'idza jaa ajaluhum, apabila telah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kita tidak mampu untuk meminta kepada Allah penundaan atau percepatan walaupun sedikit. Jadi apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mati dalam keadaan muslim. Jangan mati kita dalam keadaan kafir, jangan mati kita dalam keadaan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah kita bertakwa kepada Allah. Maka kita banyaklah melakukan perintah yang Allah perintahkan, menjauhi segala larangan yang Allah larang. Mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan, begitu banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Diceritakan seorang syekh, diceritakan seorang syekh yang mana ada seorang hamba yang bernama Muhammad. Seorang hamba tersebut enggan, dia tidak mau berpuasa, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mau beribadah kepada Allah, hanya sedikit demi sedikit. Kalau biasanya kita sholat 5 waktu, dia hanya mengajarkan dalam 1 waktu. Lalu datanglah bulan suci Ramadan, dia berpuasa kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, dia mengkodok salatnya, dan dia menghiasi dirinya, dia memakai wangi-wangian karena dia menghargai, dia gembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Lantas Syekh ini bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apakah yang engkau lakukan di bulan suci Ramadan ini? Apa maksud dirimu? Lalu Muhammad ini menjawab, bulan suci Ramadan ialah bulan penuh keberkahan, bulan ampunan. Maka aku ingin bertobat kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah supaya dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Muhammad ini, hamba ini meninggal dunia. Pada suatu malam, Syekh ini bermimpi bertemu hamba yang tadi. Lalu ia bertanya kepada hamba tadi, wahai Muhammad, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Lalu Muhammad ini menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosaku, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalku, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan diriku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan suci Ramadan, begitu agungnya bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang, barang siapa yang bahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Itu kita hanya bahagia, kita senang di atas datangnya bulan puasa, maka kita hendaknya berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, maka kita banyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dijelaskan, al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu rindu kepada 4 orang. Siapakah 4 orang tersebut? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, surga itu rindu kepada orang tersebut. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang jorok, orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Dan yang terakhir, surga itu rindu kepada wasaimina fi syahri Ramadan. Surga itu rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka surga rindu kepada kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kita janganlah sekali-sekali tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.